Halo, salam kenal Pak Genazis. Halo, salam kenal. Ya, ini Halo dengan Pak. saya Halo si Pak. Erlin dan teman saya Stella Nur Aisyah yang akan menjadi host hari ini, Pak. Oh iya, halo. Yang jadi host siapa? Maaf, Stella ya? Ya, Mbak Stella. Oh, Stella. Oh iya, halo. Halo Pak. Halo, ini Mbak Livi. Mbak Erlin ya bilangnya. Iya, Oh Mbak iya. Livi ya, Pak. Oh, Livia. Oh iya. Uh, Iya, halo. Halo Pak. Saya dengan Stella. Saya mau nanya nih, Arkana Iya. Finance itu Jadi perusahaan gimana tentang ini apa nanti sih Pak? flow-nya? Oh, jadi Arcana Finance itu tuh perusahaan digital financial planner dan wealth management. Jadi kita ini mau menginspirasi masyarakat Indonesia supaya mereka mampu mengelola keuangan pribadinya dan mulai berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangannya masing-masing gitu. Kalau hari ini kita Oke. mau bahas eh, tips finansial buat yang lagi PSBB, bisa, Pak? PSBB, oh iya Belum boleh. masuk ke... Ini Iya, maksudnya tips finansial nanti berarti untuk perorangan ya, untuk individu gitu ya. iya, Iya. iya. Iya, oke, Sama untuk boleh, boleh. perusahaan juga boleh sih, Pak. Yang Bapak lebih nyaman aja, Pak. Oh iya, oke, oke, siap. Baik. Ya udah boleh dimulai, Ibu Oke. Stella. Oke, kita mulai ya Pak. Mulai dari Ya, awal baik. aja ya Pak. Iya, Uh, boleh. Arkana Finance itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Pak kalau boleh tahu? Jadi Arcana Finance itu perusahaan digital financial planner dan wealth management. Kita ini berada di bawah inovasi keuangan digital OJK dalam status tercatat. Berarti kita masuk dalam kategori fintech gitu ya. Jadi di sini kita mau menginspirasi masyarakat Indonesia supaya mereka bisa lebih baik mengatur keuangan pribadinya dan mulai berinvestasi di instrumen yang cocok dengan tujuan keuangannya dan juga profil resikonya gitu. Oke, berarti Arkana Finance ini udah trusted ya Pak, karena udah tercatat di OJK ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi kita memang selalu berusaha untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat karena memang secara umum industri investasi itu di Indonesia kan tidak terlalu belum terlalu berkembang ya pada saat ini. Selain dari memang literasi keuangan di Indonesia itu tidak bisa dibilang tidak setinggi negara-negara maju di dunia, juga karena memang di Indonesia kebetulan beberapa tahun ke belakang itu tuh sering banyak stigma-stigma bahwa investasi itu tuh seperti ada yang bilang judi, ada yang investasi yang ilegal dan lain-lain. Jadi kita juga berusaha untuk membantu OJK dan juga pihak legal di Indonesia untuk memerangi stigma-stigma tersebut, memberikan edukasi, pendidikan, serta pengetahuan dan tips-tips juga bagaimana sih cara mengelola keuangan dan investasi yang baik dan benar untuk masyarakat Indonesia. Oke, untuk kita tahu nih Pak, edukasi Arkana Finance itu bisa lewat apa sih Pak? Ataukah ada aplikasi dari Arkananya itu sendiri atau yang lainnya gitu Pak? Ya, jadi kita untuk edukasi banyak terpusat di sosial media kita. Kita yang paling utama ini menggunakan Instagram karena memang ternyata market segmen kita yang kita rasa lebih banyak membutuhkan pengetahuan soal investasi itu berada di kalangan yang dekat dengan sosial media ya, kaum milenial lah termasuk saya juga Hmm, mungkin masuknya milenial gitu. oke. Jadi kita banyak menggunakan sosial media, terutama di Instagram untuk mengkomunikasikan produk-produk kita, apa saja dan tips-tips serta pengetahuan yang bisa kita sharing di situ. Selain dari itu juga kita punya aplikasi yang saat ini ada di Google Play untuk yang bisa membantu masing-masing teman-teman untuk menghitung dan membuat perencanaan keuangan pribadinya gitu. Oke, untuk para investasi itu dari kalangan mana sih Pak yang bisa untuk kita berinvestasi di Arkana Finance ini?
Jadi menurut kita yang perlu berinvestasi itu sebenarnya bisa dibilang di kalangan kaum middle class ya. Kenapa begitu? Karena gini, kita ini kan sebenarnya masuk negara berkembang dan sebenarnya belum beberapa bulan terakhir kan sempat ada isu bahwa kita masuk mau negara maju gitu kan. Tapi Iya. nggak bisa dipungkiri bahwa salah satu karakter dari negara berkembang itu adalah membesarnya eh, apa namanya proporsi dari kelas kaum middle class-nya gitu. Jadi Hmm. semakin banyak orang-orang yang mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesempatan untuk berpenghasilan yang cukup baik gitu, itu makin besar, tapi belum cukup untuk bisa mendobrak menuju ke kelas yang tinggi gitu. Kelas Jadi atas. kelas atas. Jadi semua ini nih Mm-mm. menumpuk nih penuh di kaum middle class gitu. Nah, untuk bisa itu sering kali banyak orang yang itu kan istilahnya middle income trap kan gitu. Nah, salah satu yang kurang untuk bisa mendobrak trap itu adalah memang literasi keuangan harus ditingkatkan dan habit untuk berinvestasi itu juga harus ditingkatkan gitu. Jadi di sini kita berusaha untuk menargetkan di segmen tersebut yang mana menurut kita memang butuh banyak sekali dibina gitu. Banyak orang yang berpikir kalau saya apa namanya cukup dengan menabung gitu aja kan. Tapi ternyata enggak juga. Terlepas dari level pendidikannya, ini salah satu contoh nyata yang saya lihat di lapangan, tapi banyak sekali orang yang masih belum paham konsep dan arti dari inflasi itu seperti apa. Itu terminologi yang mungkin sebagian besar orang bilang itu apa sih gitu. Padahal ternyata itu semua terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalau tahun lalu nih saya makan bubur ayam 10.000 satu mangkok gitu. Tahun Oke. ini ternyata harganya udah harus 15.000 gitu. Mungkin ya karena Berarti berbagai sebab. untuk beberapa orang yang nggak tahu kata inflasi, bisa dijelasin nggak sih Pak secara singkatnya inflasi itu apa ya Pak? Gitu. Oke, jadi inflasi itu pada Gitu. dasarnya adalah kenaikan harga barang-barang yang banyak beredar di masyarakat dan dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Dan itu Hmm. semua dinilai tidak secara spesifik, oh barang ini naiknya sekian persen. Enggak, tapi secara menyeluruh gitu. Walaupun memang dampaknya itu tentunya akan terasa ke hal-hal yang relevan sama kita. Jadi saya kasih contoh, misalkan kayak tadi, biasa kalau kita jajan ke warung lah gitu atau makan di mana harganya berapa misalkan kalau orang yang seneng bubur ayam nih saya seneng sarapan bubur ayam dulu kalau bubur ayam Iya. biasanya dulu mungkin harganya sekitar tahun lalu bilang 12.000 lah katakan satu mangkok gitu sekarang harganya 15.000 naiknya kan 3.000 tuh kan orang mungkin Iya. berpikir cuma naik 3.000 doang tapi kalau dihitung dari persentase dari harga asalnya 12.000 naik 3.000 berarti itu kan seperempatnya kan. Berarti kan kenaikan Iya. dari harganya itu sendiri bisa mencapai 25%. Itu baru dari bubur ayam. Gimana kalau yang lainnya gitu. Jadi tanpa disadari sebenarnya nilai uang yang kita punya itu tuh berbeda dari kita istilahnya itu tuh buying power gitu. Jadi kalau dulu dengan uang yang Hmm. sama kita bisa membeli barang-barang yang lumayan, ternyata sekarang barang Mm-mm. yang bisa kita beli lebih sedikit. Makanya banyak orang kok kayaknya saya udah kerja bertahun-tahun tapi cuman bisa gini-gini aja ya nggak bisa nabung yang cukup, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli apa. Itu sebenarnya karena memang nilainya tidak sama gitu. Jadi konsep seperti itu sendiri ternyata banyak orang yang tidak sadar sehingga mereka ya udahlah cukup dengan nabung aja gitu. Jadi sehingga akhirnya mereka tidak bisa keuangannya untuk melawan inflasi gitu. Nah, tips untuk melawan inflasi nih Pak, menurut Bapak tuh apa aja sih Pak? Hmm. Yang paling simpel adalah jangan cuma nabung di rekening bank aja gitu. Itu sudah jelas Hmm. karena rekening bank itu tidak bisa melawan inflasi. Inflasi di Indonesia itu officially kan rata-rata antara 4 sampai 6% ya. Tapi kalau nanya sama emak-emak biasa bilang, enggak harga susu anak saya naiknya sampai 20% gitu. Jadi tergantung kita familiarnya dengan hal-hal seperti apa. Tapi kalau kita naruh uang di rekening bank aja, itu kan
bisa dibilang bunganya udah kecil, masih ada administrasi dan pajak gitu kan. Paling banter mungkin 0,5% setahun. Udah jelas nggak cukup tuh gitu. Kalau mau agak lebih mengejar, mungkin bisa produk yang umum dipakai kata orang deposito. Tapi sebenarnya deposito itu juga masih belum cukup, makanya kita harus lebih belajar lagi gitu. Apa namanya produk-produk yang bisa dipakai itu apa aja. Misalkan beli obligasi pemerintah, belajar reksadana, nggak susah kok gitu. Bisa ada banyak sekali sumber-sumber pengetahuan termasuk di Instagramnya Arkana sendiri yang bisa dijadikan tempat pembelajaran untuk Oke, investasi. baik. Nah, di tengah wabah ini nih Pak, tips untuk mengelola finansial yang baik ini Pak, kayak para mahasiswa mungkin ya yang ingin melawan inflasi gitu dengan keterbatasan duit yang mereka punya itu gimana sih Pak caranya dan produk apa yang cocok untuk mereka gitu? Oke, jadi kalau sehubungan dengan kondisi yang seperti sekarang ini, dan saya rasa ini juga relevan ya, semua perencana keuangan itu pasti akan memperkenalkan namanya dana darurat gitu. Jadi ini perlu jelaskan dulu soal konsep dana darurat. Dana darurat itu adalah yang mungkin kalau orang awam bilang tabungan ya. Tapi tabungannya ini nih nilainya harus ada cukup sejumlah tertentu untuk bisa digunakan ketika kondisi-kondisi yang darurat. Misalnya ya kondisi seperti krisis kayak gini gitu. Jadi apa namanya kayak kalau sekarang sih sebenarnya udah mepet nih ya, dan darurat itu tuh memang harus dikumpulkan dari semenjak kita masih keadaannya lenggang gitu. Jadi yang pertama itu kalau menghadapi kondisi krisis kayak gini pastikan punya dana darurat yang cukup karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Jadi selalu biasakan untuk memiliki dana darurat yang cukup. Nah, terus kalau untuk yang seperti mahasiswa atau yang fresh graduate juga biasanya kan penghasilannya masih awal-awal gitu kan gitu. Yang dipentingkan di sini adalah memilih gaya hidup yang tepat. Jadi gini, seringkali saya ketemu banyak sekali orang yang terutama masih di usia muda gitu, eh, gaya hidup yang mereka gunakan, yang mereka adopsi itu ternyata banyak ikut-ikutan dari lingkungannya gitu. Jadi sebenarnya mereka belum tahu persis, oh saya ini nyaman dengan gaya hidup yang seperti apa. Maaf ini lagi kedengeran nggak suaranya ada di Iya, backgroundnya? kedengaran. Maksudnya ada di background kayak gimana Pak? Oh, Azan ya Pak? iya. Ah iya Iya, iya. Di Apa sini nanti juga saya lagi ulang azan lagi kok Pak. habis selesai. Kayaknya nungguin azan Pak bentar Iya kali lanjut ya. nungguin aja Pak. azan Iya, bentar kali ya Pak. lanjut. Oh lanjut aja. Oh iya. Ya, jadi soal gaya hidup ya kembali intinya pemilihan gaya hidup itu penting sekali buat mahasiswa dan fresh graduate. Kenapa? Karena gini, namanya gaya hidup itu nggak bisa turun gitu. Ya sulit sekali lah menurunkan gaya hidup. Kalau kita udah ngeset gaya hidup kita di suatu taraf tertentu, terus ternyata terjadi sesuatu yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Untuk menurunkan itu sangat sulit, apalagi ketika sudah belakangan, ketika kita mungkin udah berkeluarga, ketika kita udah punya teman-teman di lingkungan yang di situ, gitu. Itu akan sangat sulit. Jadi ketika masih awal, bijaklah untuk menemukan pola hidup yang sesuai dengan kita, yang mana menurut kita ini kalau kita spending di angka segitu kita masih aman, nyaman dalam arti kita masih bisa melakukan hal-hal sosial, bisa berinvestasi, dan yang paling penting kita nggak menyesal nantinya gitu. Oke. Nah untuk uh, tips buat para usaha untuk mengelola finansial yang baik itu di kala seperti ini gimana? Oke, jadi kalau misalkan di sini pengusaha, misalkan saya anggap ini pengusaha kecil
gitu ya, kayak UKM atau UMKM gitu kan. Nah, di kondisi seperti ini memang kita biasa mengekspektasikan pasti penjualan menurun gitu kan. Kalau yang biasanya punya orderan juga kemungkinan bisa menurun gitu. Nah, di sini penting untuk mengatur yang namanya itu aliran kas atau cash flow gitu. Jadi cash flow dalam suatu itu adalah darah ya. Jadi kalau sampai darahnya menggumpal, apalagi darahnya habis atau tidak mengalir, ya tentu itu akan berbahaya. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana aliran cash flow-nya. Dalam arti begini, hal-hal yang tuh biasanya misalkan kalau buat bank gitu yang nge-story selama kebutuhan 3 bulan atau 6 bulan. Coba mungkin dipertimbangkan untuk mencari inventory yang cepat perputarannya. Jadi yang begitu kita ngestok, cepis, ngestok lagi, habis lagi. Jadi jangan yang ditumpuk terlalu lama gitu. Nah, kemudian juga mungkin kalau yang apa namanya usahanya itu katakan kontraktor gitu atau yang suka apa namanya bangun-bangun rumah gitu. Itu kan berarti ada sejumlah uang yang diinvestasikan dulu. Nah, investasinya ini hati-hati. Jadi pastikan apa namanya perputaran uangnya itu juga cepat. Jadi jangan tergesa-gesa untuk memutuskan meletakkan uang dalam suatu proyek yang mungkin tingkat pengembaliannya itu tuh bisa jadi tidak terprediksi. Katakan oh bisa sampai 6 bulan, bisa sampai setahun karena itu berbahaya sekali gitu. Jadi intinya ada untuk bisnis itu ada di cash flow sih sebenarnya. Tapi kan Pak, dengan perusahaan kan dengan kewajiban untuk menggaji para karyawan ya istilahnya, tapi dengan tidak adanya order, itu kebijakan yang baik gimana ya Pak dalam wabah seperti Oke. ini? Hmm, hmm. Jadi kalau soal apa namanya resource management gitu ya, terutama untuk usaha-usaha yang skala kecil gitu, kan memang apa namanya harus bijak dalam istilahnya menghitung kira-kira bersih kebutuhan sumber daya manusia atau pegawai yang dibutuhkan dan itu kan tingkatannya bisa beberapa gitu. Jadi memang itu seharusnya ada pengaturan di awal. Jadi ada beberapa kegiatan tertentu di operasional perusahaan yang mungkin dibutuhkan untuk ditangani oleh karyawan permanen dan mungkin nanti ada juga kebutuhan yang ternyata tidak rutin. Untuk hal-hal yang tidak rutin itu dipikirkan untuk mungkin tidak menggunakan karyawan permanen, tapi misalkan kayak freelance atau outsource gitu. Jadi harus dipilah-pilah. Untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang rutin, sebenarnya tidak masalah untuk menggunakan karyawan permanen. Karena walaupun kondisinya penjualan menurun, terus apa namanya orderan juga mungkin jarang, tapi kan kalau kita merencanakan suatu bisnis itu kan nggak untuk short term ya. Tapi ya kalau bikin bisnis plan itu kan paling tidak ada perencanaan 1 tahun ke depan. Ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun ya tergantung bisnisnya udah seberapa mature gitu. Jadi apa namanya perencanaan itu yang harus mungkin di review gitu, dilihat lagi ya, udah tepat atau belum. Kira-kira adakah perihal-perihal kegiatan yang ternyata tidak rutin tapi menggunakan resources yang karyawan tetap gitu. Nah, itu mungkin bisa untuk dialihkan karyawan tetapnya mungkin mengerjakan yang lain atau bagaimana gitu. Sementara karyawan tetapnya ini nih gunakan yang untuk kegiatan yang dibutuhkan rutin yang mana kalau kegiatan itu nggak ada ya perusahaan udah pasti akan sulit. Misalkan ini, kalau untuk apa namanya perusahaan di bidang eh, konsultan media gitu, kadang-kadang kan harus eksistensinya di dunia digital perlu ada, jadi perlu di maintain. Atau kegiatan yang misalkan kayak warung gitu, operasional yang jaga orang warungnya itu kan tetap harus ada gitu, walaupun apa namanya penjualan menurun juga gitu. Jadi harus dipilah-pilah lah. Baik Pak, untuk cara termudah untuk planning finansial kita tuh gimana sih Pak? Apalagi kalau misalnya yang udah terjebak sama gaya hidup yang lumayan besar menghabiskan uang itu gimana ya Pak?
Oke, nah ini trap yang lumayan tricky ya kalau kita sudah mulai memiliki standar gaya hidup tertentu dan ternyata belakangan di kondisi katakanlah seperti ini bikin jadi agak kesulitan gitu. Nah, yang paling gampang pertama itu adalah untuk check up, financial check up, harus direview dulu gitu. Karena kan aspek keuangan kita itu banyak ya gitu kan. Yang jelas kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Terus pemasukan itu sumbernya dari mana aja? Apakah kita punya satu pekerjaan tetap aja, atau ada proyekan, atau ada dari mana income source kita? Terus pengeluarannya, pos-posnya itu bagaimana? Kita tuh beratnya di mana sih? Apakah kita beratnya katakan kontraknya cukup besar, atau apakah kita sering hangout, atau apakah kita sering makan di luar, atau apakah kita karena menyokong kehidupan saudara juga. Nah, itu tuh harus dipilah gitu. Jadi tahap pertama itu adalah financial check up, yaitu kita mereview kondisi keuangan kita semuanya dari mulai hal yang hal yang besar maupun hal yang kecil sekaligus. Jadi nanti bisa kita ketahuan, oh ternyata yang bikin kita boros gitu, itu tuh di sisi mana gitu. Jadi kita juga nggak perlu membabi buta, oh potong di sisi sini, potong di sisi sana tanpa melihat secara objektif di mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau udah ketahuan porsi besar yang bisa dibilang borosnya itu di mana, nah baru kita melakukan langkah strategis bagaimana cara menguranginya gitu. Mengurangi ini kan bisa ada dua tipe ya. Jadi satu, mengurangi frekuensi pengeluarannya, atau kedua, mengurangi angka dari setiap pengeluaran. Misalkan gini, katakan ternyata yang besar itu adalah biaya hangout gitu. Nah, kita lihat hangout ini seberapa sering sih kita katakan ternyata kita hangout itu sebenarnya setiap hari Jumat dan hari Sabtu, dan setiap kali hangout katakanlah keluar sampai 500.000 gitu ya kan. Berarti kan kalau dilihat gitu berarti kan Sabtu, Jumat dan Sabtu kan dua tuh. Dalam sebulan kan berarti ada 8 kali. 8 dikali 500 berarti kan ada sekitar 4 juta. Nah, itu lumayan kan. Katakan kita pengen motong gitu. Nah, motongnya ini bisa ada pilihan, apakah satu mungkin hangoutnya dikurangi jadi seminggu sekali aja, atau mungkin bisa 2 minggu sekali, atau kita hangoutnya pindah tempat, jadi nggak langsung habis 500.000, katakan habisnya mungkin 300.000 gitu. Jadi lebih strategis untuk melakukan penghematan gitu, ada dua. Nanti setelah itu dicoba, nah itu harus dites, coba dulu aja sebulan 2 bulan, nanti review lagi efektif nggak, terus kira-kira untuk mencoba ke arah sana itu suffering nggak, jangan-jangan malah malah bikin jadi menderita. Nah, mungkin bisa dicoba untuk aspek yang lain, untuk penghematan gitu. Oke, untuk tadi penjelasan Bapak, kira-kira apa sih yang harus di-highlight itu cara untuk mengatur finance itu lebih baik lagi gitu loh Pak. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya kan Pak. Jadi kunci utama dari pengaturan keuangan itu ada di kebiasaan gitu. Ada di kebiasaan. Karena di sini yang penting itu bagaimana membangun kebiasaan yang mana kita tahu dan menyadari ya pentingnya menyisih sebagian keuangan kita di hari ini untuk kebutuhan masa depan gitu. Orang yang sebelumnya tidak terbiasa itu akan sangat sulit. Di situ saya sarankan mulailah dari yang kecil dulu yang bisa dilakukan. Jadi coba sisihkan katakanlah mulai dari 5% penghasilan. Terus nanti kalau udah nyaman coba dinaikin 20%. Idealnya orang-orang itu untuk bisa support dan aman kehidupannya baik di masa sekarang maupun masa depan perlu menyisihkan antara 20-30% untuk menabung dan investasi idealnya ya gitu ya. Nah, terlepas nanti tinggal dilihat kondisi masing-masing orang gimana. Nah, untuk menuju ke sana itu tuh perlu dibangun kebiasaannya. Karena ketika kita sudah bisa sekalipun kalau kita tidak terbiasa nanti akan cepat goyah lagi, ada barang-barang yang mau diinginkan jadi impulsif gitu loh. Jadi di sini jangan melakukan hal-hal yang istilahnya terburu-buru terus karena mungkin semangat di awal terus udah
saya nggak hangout sama sekali. Tapi kan jadinya malah menderita kan, malah jadi nggak bisa teratur, nggak bisa rutin gitu. Jadi mulai bangun aja kebiasaannya. Kalau nggak pernah ada kata terlambat kok. Kalau emang baru nyadar sekarang, berapapun usianya, mulai bangun kebiasaan untuk menabung dan berinvestasi gitu. Nah, kan kita tahu nih keuntungan dari investasi itu yaitu menekan inflasi ya Pak. Nah, selain itu apa sih sisi baik yang bisa kita dapatkan dari investasi tersebut? Nah, jadi menekan inflasi, melawan inflasi itu sebenarnya hanya sebagian kecil untuk menjaga harta kekayaan kita biar nilainya nggak berkurang. Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk agar kita mencapai hal-hal yang mau kita inginkan di masa depan yang butuh nilai besar gitu. Nah, misalkan gini, kalau saya runut ya dari mulai orang lulus kuliah nih, dia kan awalnya mungkin ngekos atau ngontrak gitu, kerja juga mungkin gajinya masih dasar kan. Terus lama-lama mereka pengen beli apartemen sendiri atau beli rumah sendiri gitu kan. Itu kan gede tuh. Nah, kalau ngumpulin uangnya dengan cara nabung di rekening bank, gak bakal nyampe-nyampe nanti. Lama gitu. Dengan gaji yang besar aja bakal lama, apalagi kalau misalkan di awal gajinya mungkin masih kepas gitu. Wah, itu sulit sekali. Nah, belajar berinvestasi. Nanti katakan udah punya tempat tinggal sendiri, terus menikah, terus mungkin punya anak. Nah, uang sekolah anak itu juga lumayan mahal nih. Salah satu inflasi yang tertinggi itu inflasi pendidikan di Indonesia. Jadi juga itu untuk merencanakan kalau udah punya anak, biaya pendidikannya nanti gimana, itu bagusnya dengan investasi. Terus nanti mungkin ke depannya lagi katakan untuk kalau ada orang yang mau bercita-cita pensiun di dini gitu, pensiun di awal, katakan, wah saya nggak mau kerja sampai tua, jadi saya mau katakan di umur 45 lah gitu, ambisius gitu. Saya mau jalan-jalan keliling dunia gitu. Ya boleh, bisa, nggak salah itu, tapi harus direncanakan, misalkan kayak gitu. Jadi intinya tujuan-tujuan tadi yang butuh dana besar dan butuh persiapan. Nah, persiapannya itu bisa dengan cara investasi gitu. Kan ya Pak, yang saya tahu nih ya Pak, Mm. investasi itu nggak selamanya untung kan Pak, bisa juga ruginya. Gimana sih Pak tips kita untuk biar nggak rugi gitu loh dalam investasi? Karena juga ada beberapa orang yang nggak memungkiri kalau misalnya dia juga takut buat investasi karena dia juga takut rugi gitu loh Pak. Betul sekali. Jadi memang investasi itu memiliki resiko ya. Ini bagus sekali untuk dibahas dan di-highlight bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan tuh pasti punya resiko kan. Termasuk kalau kita tidak melakukan apapun juga ada resikonya gitu. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa memang setiap pilihan kita ada resikonya termasuk investasi, resiko itu bisa dimitigasi, bisa diatur gitu. Aturnya gimana? Tidak mungkin dihilangkan, tapi bisa kita sesuaikan resikonya dengan apa yang mau kita capai. Jadi kalau perencana keuangan itu memiliki hemat yang namanya goal driven investment. Jadi kita berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangannya. Nah, tujuan keuangan itu memiliki dua karakter. Salah satunya itu adalah ini jangka waktu gitu. Jangka waktunya itu katakan akan disesuaikan dengan produk investasi yang sesuai. Nah, sebagai contoh realistisnya begini, kalau ada orang-orang yang mau rencanakan, katakan, oh saya mau berinvestasi buat beli apartemen. Target beli apartemennya kapan? 3 tahun lagi gitu. Kalau saya taruh di saham, saham apa yang bagus? Saya pasti akan bilang, jangan investasi di saham kalau mau beli apartemennya 3 tahun lagi. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar. Nah, besarnya dari mana? Karena salah satu cara kita memitigasi resiko itu dengan cara meletakkan di jangka waktu yang sesuai. Makin tinggi resikonya, itu dikompensasi dengan jangka waktu yang panjang. Kalau jangka waktunya kita butuhnya pendek, kita harus pakai instrumen yang resikonya juga cukup rendah gitu. Cara mengkompensasinya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang tertarik untuk investasi katakanlah ke saham, sebaiknya itu saya bisa bilang untuk tujuan keuangan yang mungkin dicapainya paling tidak 5 tahun lagi, jangan yang lebih cepat dari itu. Kenapa? Karena
pasar saham itu punya siklus gitu, dan siklus itu tuh ada berhubungannya sama siklus ekonomi, ada kontraksi, ada relaksasi. Nah, itu kalau diinvestasikan dalam waktu kurang dari 5 tahun, resikonya bisa jadi terlalu besar. Nah, terus kalau kita mau membeli hal-hal yang kurang dari 5 tahun, bisa pakai apa? Nah, coba bisa pelajari, katakanlah pakai obligasi pemerintah, atau bisa coba cari yang namanya ada reksadana gitu. Jadi aset investasi itu macam-macam sebenarnya. Masing-masing punya profil resiko yang beda-beda juga gitu. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa nggak sih, Pak, untuk tetap berinvestasi? Apalagi untuk kalangan mahasiswa ini, bisa nggak sih, Pak, untuk berinvestasi di tengah pandemik ini? Oh, tentu bisa. Jadi justru malah, jadi gini, eh, kondisi pandemik ini nih agak spesial ya. Nah, kalau saya melihat dari kacamata investor retail gitu, isunya ini nih bukan cuma isu kesehatan, tapi isu kesehatan yang berakibat juga ke isu ekonomi nih gitu. Dan ini menyebabkan ada banyak sekali harga aset investasi yang turun gitu, terkoreksi lah istilah. Nah, turun ini nih kita bisa melihat dari dua kacamata. Ibaratnya kalau ada gelas, kita bisa bilang ini setengah penuh atau setengah kosong. Sama juga dengan begitu. Walaupun banyak yang bilang, oh kondisi kayak gini ekonomi lagi buruk. Tapi di sisi lain berarti ada banyak sekali aset-aset investasi yang harganya sedang murah gitu. Jadi kalau kita mengembalikan apa sih ya, investasi mindsetnya seperti apa di pola kondisi kayak gini, yang benar itu adalah mulailah persiapkan untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena untuk investasi jangka panjang, normalnya kan kita menggunakan aset-aset investasi yang beresiko tinggi. Misalnya kayak saham atau reksadana saham gitu. Nah, aset-aset tersebut di kondisi seperti ini, itu harganya lagi turun, lagi cukup drop lah gitu, lagi murah. Ibaratnya kayak ada barang bagus dijual dengan harga diskon gitu. Jadi kalau kita mempunyai mindset untuk investasi jangka panjang di kondisi kayak gini, ini saat yang tepat untuk mulai mengakumulasi, mengumpulkan secara bertahap, secara rutin aset-aset investasi tersebut, sehingga nanti ketika kondisinya juga recover, kita udah punya cukup banyak aset yang mana kenaikannya bisa cukup signifikan gitu untuk jangka panjang. Nah, yang kita tahu juga kan ekonomi kita juga kan nggak dipungkiri juga lagi goyah gitu ya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, jadi ya namanya ekonomi itu kan memang ini ya, apa namanya, naik turun ya. Memang itu seperti siklus gitu. Jadi ini bukan pertama kali dan bisa dibilang juga bukan yang terakhir kalinya ekonomi kita mengalami siklus penurunan seperti ini. Eh, mungkin kalau saya kan sekitar 30-an nih, itu udah pernah mungkin setidaknya ada 5 kali lah melihat ada kondisi resesi atau downturn seperti ini gitu. Jadi dan kita selalu merecover. Artinya apa? Ini kondisi ini nih yang naik turunnya memang siklusnya seperti itu gitu. Jadi saya pikir tidak perlu takut secara berlebihan. Yang penting kita tahu kondisi ini disebabkan oleh apa, dan apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kesempatan yang ada sekarang gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan, kita buat persiapan untuk masa depan nanti, resiko-resiko dimitigasi, kita tetap waspada tapi tidak perlu takut. Justru di mana ada kondisi-kondisi seperti ini, kesempatan juga selalu muncul biasanya gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas semua infonya. Sangat bermanfaat bagi kami. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ada kata terakhir nggak, Pak? Ada kata terakhir atau tambahan gitu buat para yang ingin investasi gitu, tapi masih Yang bingung. mau Oh ya, jadi yang mau saya sampaikan, highlight yang paling penting itu, investasi itu adalah suatu kebiasaan gitu. Dan kebiasaan ini dibangun memang perlahan ya gitu. Jadi buat yang belum familiar, yang masih takut, yang masih baru mau coba, harus selalu ada langkah pertama. Jadi yang penting mulai belajar, mulai coba dulu, tapi secara bertahap. Dalam arti pakai small step gitu. Jadi
mulai dengan komitmen yang kecil dulu, terus lihat nyaman apa enggak sambil ngumpulin pengetahuan. Baru setelah itu mulai dibangun kebiasaannya. Jadi nanti ketika sudah mulai makin jauh, kita juga udah lebih pede, proporsi investasinya juga makin besar, dan kita juga udah ngerti gitu di saat yang sama. Jadi mulailah dibangun kebiasaannya dari semenjak dini itu. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak untuk tipsnya dan edukasi tentang investasi ini ya Pak. Iya, Sangat bermanfaat sama-sama bagi Mbak kami. Selma. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama Mbak Livia. Lain waktu kita bisa ngobrol bareng ya, Pak. Oh iya, boleh, boleh. Terima kasih undangannya ya. Iya Pak.